Sudah pencet baru nyari menteri. Nah, ini pelanggaran. Nanti ada di pasal 4 ayat 6 ya. Promosi ada 2 cara. Ya, di cara menjalankan buah catur ada nanti. Oke, jelas Pak? Terus kuda jalannya L. Ya, jadi kuda L. Benteng bisa kanan, samping atau depan. Di 31 sampai 39 kan bunyinya itu. Ya, kalau langkah tidak sesuai pasal itu berarti langkahnya ilegal. Contoh, kuda lurus. Ya, ini termasuk langkah ilegal. Atau gajah kan semestinya dari F1 ke misalnya ke A6, tapi tidak ke A6, dari sini ke B4 misalnya. Ini langkah ilegal. Langkah ilegal itu sah kalau jam caturnya sudah ditekan. Ya, jadi misalnya ini dari sini ke sini, ini langkah sah, Pak. Apakah boleh dipindahkan? Kalau sudah dilepas, nggak bisa dipindah. Tapi kalau dari sini masih dipegang begini, masih dipegang, nggak jadi pindah ke sini, boleh. Tapi ketika buah sudah dilepas, tidak boleh dipindahkan. Bagaimana dengan buah yang tadi ilegal? Sudah dilepas, apakah boleh dipindah? Boleh. Sepanjang jam caturnya belum ditekan. Ya, jadi kalau dari sini F1 dia langkah ke B4, pencet jam. Nah, ini langkah putih sudah membuat langkah ilegal. Ya, jadi dikembalikan lawan tambah 2 menit kalau catur standar. Tapi ya buah yang sudah dipegang harus dilangkahkan, dijalankan. Mau ke sini atau ke sini silakan. Ya, jadi kalau sudah dipegang harus jalan. Tapi kalau sudah dilepas, karena langkahnya sah, nggak bisa dipindah. Tapi kalau langkahnya langkah ilegal, boleh dikembalikan. Tapi harus jalan. Ya, memang antara langkah ilegal, langkah sah, itu mungkin bagi masih pemula agak susah membedakan. Tapi kalau kita sudah praktek sehari-hari, saya yakin sudah hafal. Cara menjalankan buah catur ya, pasal 4. Nah, tidak boleh melangkah 2 tangan. Ya, seperti gini. Dulu kan ada kayak gini. Dulu. Ini nggak boleh. Ini kan 2 tangan. Ini 2 tangan. Tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Ya, melangkah 1 tangan. Kalau melangkah ini, nekan jam caturnya yang kanan. Tapi kalau kita melangkahnya tangan kiri, nekan jam catur juga tangan kiri. Tidak boleh yang ini melangkah, yang kiri nekan. Tidak boleh. Tapi pertanyaan kita tadi Pak, ada dengan buah putih jam catur ke kanan.
Ya, pegang buah putih jam catur. Kalau nomor beregu, kalau beregu boleh, karena harus mengikuti yang di depan. Jadi misalnya ini meja jam catur kan di sebelah kiri. Kalau beregu kan selang-seling, yang sini hitam putih, hitam putih. Kalau yang meja satunya menghadap sini, yang ke belakang ikut. Tidak harus, wah hitam, jam catur harus di kanan hitam. Kalau begitu yang sini hitam menghadap sini, nanti yang sebelah sini hitam berada di sini. Itu tidak. Di internasional seperti itu. Makanya saya di awal-awal ketika kita pasang, banyak dari panitia yang bertanya, loh Pak, ini kan menghadap gini, kan harus di kanan hitam. Tidak. Jadi wasit yang menentukan letak jam catur itu wasit. Ketika di kanan hitam, ya sudah semuanya, kecuali di nomor perorangan. Betulkan lagi. Ini sebenarnya nggak boleh. Lawan bisa protes karena ini mengganggu. Kalau bolak-balik gitu kan mengganggu. Ada tabiat perilaku atlet kita yang setiap melangkah tekan jam, betulkan. Bisa langsung nanya Pak, yang barusan, kalau yang seperti itu kan sanksinya hanya dianggap mengganggu gitu Pak. Tidak ada sanksi, misalnya pengurangan. Ya. Penambahan waktu sekarang penambahan misalnya itu illegal move. Di luar itu adalah peringatan. Peringatan bisa sampai 3 atau 4 kali. Kamu selalu mengganggu lawan, saya peringatkan, oke, jangan begitu lagi. Berapa kali Pak? Nah, biasanya 3 sampai 4 kali. Sanksinya peringatan. Ketiga atau keempat terserah wasit. Nah, ada di pasal 12 ayat 9. Wasit bagaimana? Yaitu namanya diskresi wasit. Keputusan wasit bisa. Kamu kalau ini sudah 3 kali, kalau keempat kali kamu waktunya saya potong. Misalnya, kalau dia waktunya 1 jam ya saya kurangi misalnya 15 menit. Nah ini ya, ada kalah ya. Nggak ada Pak. Sanksi sekarang nggak ada ceritanya langsung kalah, itu nggak ada. Iya kan, pasti banyak dari itu peraturan lama. Terus Pak, yang kaitannya tadi gangguannya yang sama atau gangguan yang lain, kan ada gangguan yang ya boleh, beda. Nggak apa-apa gitu. Kamu nggak boleh mengganggu lawan dengan cara mukul-mukul buah, ya, mengganggu. Nggak apa-apa. Kamu kalau sering mengganggu lawan, ini sudah saya peringatkan sudah 3 kali. Yang keempat, kamu waktunya saya potong misalnya. Tapi itu tadi harus diingatkan, Pak. Jadi sanksinya Pak? Ya itu tadi. Misalnya seperti ini kan tadi kata Pak Lugan, ini pukul Pak, pencet jam kan. Nah yang ini kan klaim open skak, ini dibalikan. Saya dapat tambahan, ya ini dikembalikan. Apakah ini harus jalan? Enggak. Apakah raja yang harus jalan? Banyak kan di kampung kayaknya raja harus jalan. Mana? Kalau dulu begitu Pak ya. Kalau open skak karena nggak bisa jalan jadi harus raja jalan. Nah itu coba. Kan sekarang sudah pegang peraturan Lopces kan, cari pasalnya. Nggak ada Pak, bebas. Jadi hukumannya apa Pak? Sanksinya? Itu tadi. Saya dapat tambahan waktu 2 menit. Kalau yang kilat tadi 1 menit saya. Ya kan, ini pukul gini, pencet jam, balik, harus balik. Tapi beda dengan ini.
misalkan ini Pak ya, mukul kuda, pencet jam, ini illegal move, harus kembali Pak. Saya dapat tambahan 1 menit. Sekarang bagaimana yang harus dijalankan? Karena ini sudah dipegang, ini harus jalan. Ini kan bisa mukul, nggak ada cara lain, harus dipukul. Kalau kuda tadi baru. Kalau kuda kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, nggak harus raja jalan, nggak ada. Ini di lapak-lapak, terutama daerah Medan khususnya, ini tugas berat nih Pak Marbun. Seperti itu Pak, saya lihat memang. Pegang ini mau nggak jadi, ganti lagi tengah. Kan belum dipencet, itu alasannya. Iya. Putihnya udah jalan yang lain tuh. Iya, jadi misalnya oke, ini di sini aja. Kuda nih lari Pak ke sini. Mau ngancem ini. Ini kan sekat. Ya, tapi ini putihnya jalan kini. Ya. Musir. Misalkan beginilah misalnya. Ini kan cek Pak. Sama-sama deg-degan apa ya kakak? Ya, sekarang siapa yang klaim dulu coba? Kalau misalnya jangan sampai saya sudah melangkah begini, sekat. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah melangkah. Kalau mau protes jangan melangkah. Ini berarti langkah 2 kali, sudah ngajuin ini langsung protes. Nah sekarang ketika kita dorong putih begini, sekarang kan giliran hitam. Nah hitam gimana? Tahu dicek ya dia pasti balik lagi. Kalau tidak tahu, Ya kalau misalkan ini posisi begini, sekarang putih jalan kan, sekarang hitam, hitam, Baik lagi. nggak balik contoh. nggak balik. Terus sekarang lagi giliran hitam, mau jalan ini, silakan. Tapi ada notasi Pak. Ini catur cepat, catur kilat. Berarti boleh melakukan kesalahan. Berarti boleh melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya hitam begini, kalau mau protes sekarang, sip. Nah, ini balik saya dapat. Tapi kalau saya sudah melangkah setuju berarti langkahnya. Kenapa? Karena saya sudah menjawab. Sekarang giliran hitam. Kalau wasit yang angkat basah Pak, nggak mesti menunggu lawannya protes. Bisa nggak? Wasit boleh. Wasit kan aktif. Ya, jadi kalau kita mau protes, jangan membuat langkah. Ini yang sering Pak di lapak-lapak itu. Itu kan kalau kuda, kalau tadi apa atau harus jalani Pak? Celah ilegal. Ya. Misalnya gajah, Jelas sekarang putihnya kan. ya oke. Gajah misalkan ke sini, pencet jam, Kan nggak bisa. ya, pencet jam kan, berarti putih klaim, sip, illegal move, ini kembali, saya dapat 1 menit. Tapi ini yang dipegang harus jalan, kan bisa ke sini, atau pukul. Ya, kalau di sini boleh sini. Tapi kalau mau klaim jangan membuat langkah. Misalnya karena dicek di langkah sini kan cek putih jalan lain. Misalnya ke sini. Ya haknya hilang. Hak klaim itu Ketika belum melangkah. ya ketika belum menyentuh buah. Belum menyentuh. Belum menyentuh. Pegang pun sudah nggak bisa. Jadi kalau berlanjut terus Pak. Ya sudah jalan terus nggak apa-apa Pak.
Hah? Ya sudah nggak mau dicek. Kalau tiba-tiba teringat dia. Iya, sama-sama nggak tahu. Iya. Sama-sama nggak tahu. Ya, coba Tiba-tiba udah berlangkah. Dia ingat ya kan. Cek rumahnya kan. nah, dilihat dari langkah yang terakhir. Oh iya. Langkah terakhir. Nah, langkah terakhir itulah yang menentukan siapa yang salah. Sepanjang apa tidak dilihat dan tidak keluar. Jalan terus. Jalan terus. Udah. Ada yang sampai gajahnya hitam dua-duanya. Iya. Jalan terus Pak. Ya kan, sudah punya hitam. Gajahnya yang satu lari ke yang putih ke hitam. Ya, ini lawan nggak tahu, ya udah terus. Ya sudah, hitamnya 2 kali, nggak masalah. Namanya dari kampus raja. Pokoknya waktu itu dia masuk Hmm. di sini ada mana menteri kita ya? Gak ada menteri kita. Nggak ada. Bisa calon gak ada menteri ya? Iya. Coba kan angkat menteri ya Pak ya? Oke. Ya kan? Iya. Jadi pada saat ini udah masuk, Ah, ya kan? promosi. Dia jalan ini, Ah, dia buatnya sini. Iya betul. Iya. Ini kan Maksud Firdaus kan tunjuk saja. tunjuk dengan dia masih. Permasalahannya ini dipulangkan, tapi yang dijalankan ini. Ya, jadi Kenapa tidak ini Pak? Tapi Iya. dianggap Betul. ilegal move yang kedua. dua Itu kali. kan di YouTube viral ini. Saya lihat Pak, dia ilegal. Ini kan pas pertengahapun kita. Dalam arti kan kalau kita menjalankan ini, Hmm. kan nggak bisa ini juga Iya, kan. iya. Oke, kena hukum lain kan. Iya, itu harus kan, baik, Pak. artinya Iya. kan gini. Ah. Tapi kok jadi si Ini raja gitu. lari. Jadi gini maksudnya Pak, illegal yang pertama karena dia tidak menuntutkan ini kan tembus. Iya. Terus ya langkah Jadi menteri berikutnya dia langkahkan raja, berarti ilegal. Yang kedua, karena harusnya menteri lagi. Kan itu viral ini Pak. Jadi ini seharusnya gimana? Iya. Pak maksudnya Ini seharusnya gimana? Iya. Dibuatnya diam itu. Nah itu Ini diam kan- aja, saya diam juga. Masuk kan protes Iya. ini. Masuk maksum ini. Promosi Promosi. menteri. Ini sekat kan? Ya, dia jalan Jangan sini. Jalan sini. jalan sini. Nah, dulu masuk ini misalkan. Coba dikasih pion nih satu lagi dari sini. Hah? Pion satu lagi sini. Sini. Di sini satu lagi ya. Enggak usah, enggak usah. Ya pokoknya. Nah, jadi ini masuk. Kan ini sekarang sekat. Sekat, ya. Datang ke siapa? Orang siapa? Semua Lawannya Pak Mahfud. Dimasukannya gini. Iya. Kan itu tunjuk. Ya ini gabok, ya kan? Jalan lagi dia hukum masih dia tambah waktu maksud. Kena penalti. Iya, tambah sudah. waktu. Sudah. Dibalikkan ini. Kenapa raja jalankan gitu? Berarti sudah 2 kali. Harusnya kan itu. Harusnya Iya, dua kali. iya, benar. Mana yang benar? Harusnya menteri dipegang itu. Iya. Harusnya menteri lagi. Iya, harusnya kan ini dipegang. Ini harus utuh. Iya. Kecuali ini tidak bisa menutup, baru boleh. Oh. Karena ini bisa mengawasi sana pasti. Bisa. Karena yang bisa tutup ini. Harusnya menteri lagi kan. Jadi semalam ininya gimana? Sekian ini kan. Jadi ini Jadi semalam setelah langkahnya ini apakah dari wasit ada Main lagi habis itu Satu, habis ditambah waktu, tapi yang jalan. Oh yang tadi ini, Nah, kalau waktu gini, nah. kan nih datang wasit. Ini kan tambah waktu si maksud. Buang hitam ada satu sebelah kiri. Cuman yang ini dijalankan lagi. Terus kalah. Bukan. Sudah 2 kali. Nah, nggak bisa kalah Pak. Iya. Langsung kalah Pak. Langsung. Enggak. Enggak kalah harusnya. Enggak kalah. Nggak kalah. Masih Nah, kalah. harusnya Ini kembali wasit bukan punya- ilegal kedua, harusnya langsung protes itu udah dipegang gitu. Ya. Bukan ilegal 2 kali, enggak. Iya. Harusnya wasit Menyampaikan. menyampaikan ya. Iya, silakan. Ini yang harus Menteri harus jalan. Itu yang Bukan masih. ilegal enggak. Berarti yang benar harus jalan ini kan? Ya, Itu. Ya. Ya. Wasitnya yang Berarti bisa dibilang wasitnya salah. Ya, wasitnya salah. Harusnya protes pemainnya kalau wasit. Harusnya nggak bisa. pemain juga protes. Iya. Iya, wasit. Lawannya Pak Mahfud sudah protes. Karena Enggak, Pak wasit Mahfud harus protes, Iya, Pak. iya. Iya. Kalau misalnya pemasuknya enggak ini ya dianggap Setuju. enggak apa-apa, setuju aja gitu. Dianggap setuju. Harusnya Nggak Pak masalah. Mahfud Jadi wasit memaksa ini. Nggak boleh kita intervensi, wasit juga nggak boleh intervensi. Ya sebenarnya itu gitu. Kalau pemainnya fun-fun aja nggak masalah kan, nggak lanjut aja. Semuanya mestinya protes. Harusnya ada pengalaman Iya. wasit ini harus jalan. Ya. Iya. Iya, betul. Pas kejadian pon kita ini, Sama kejadian tadi walaupun salah karena dilihat karena jalan juga terus dibiarin nggak apa-apa. Beda. Karena ini kan masalah Ini kan menteri. Harus ini tetap harus yang ngambil jatuh juga apa ini? Boleh. Saya melangkah. Belum selesai lawan sudah membalas. Ya. Jam saya belum saya pencet. Tinggal mencet saja, nanti lawan tinggal mencet lagi.
Ya karena apa? Di jam itu sudah ada hitungannya langkah-langkahnya. Supaya sama antara langkah yang ditulis dengan langkah yang ada di catatan jam catur. Ya, jadi kita melangkah, jam belum dipencet, lawan boleh menjawab 6:22 ya. Izin Pak, kalau tangannya harus melangkah tangannya Pak di sebelah jam itu, ditekan, sehingga ini ketika melangkah, kepalanya ini protes. Saya belum tekan jam udah melangkah. Ya ini kan boleh Pak. Boleh. Ini kan boleh. Apalagi Iya. jadi jebakan kan. Nah, Kalau dulu kan nggak boleh. sekarang kan boleh. Ini udah jelas kan 622 pasalnya. Apa nggak ada peraturan tangan nggak boleh dekat-dekat jam Pak? Nggak ada. Ya di 622 ini Pak masalah. Kalau dulu belum ada peraturan ini. Makanya ilmu itu update catur. Jadi kalau wah saya FN orangnya udah tua, saya sudah puluhan tahun ya. Saya ngomong peraturan catur itu setiap 5 tahun ganti. Ya itu tadi kan 2014, 2017 itu 2 kali ganti. 2018 1 Januari 2018, sekarang diperbarui lagi 1 Januari 2023. Ini yang terbaru ya 1 Januari. Iya. Kalau jam catur habis baterai Pak, nggak ada yang sadar. Ya. Itu gimana bisa? Jadi misalkan sama-sama blank kan, atau nekannya terlalu cepat sehingga 00 kembali lagi. Apa tindakan wasit? Wasit 1 menanyakan ke pemain, kamu sisa berapa? Putih ya kan 40 detik, hitam berapa? 20 detik, tinggal setel ya. Tapi ada juga yang tidak ngaku. Kamu berapa? Ya saya sekitar 1 menit 20 detik Pak. Yang kamu hitam? Lupa Pak. Wah ini Anda lihat partainya. Yang biasanya yang partainya kalah itu tidak ngaku. Lupa Pak saya, aduh berapa tadi ya? Udah alasan aja udah. Macam-macam lah. Ya sudah saya sudah hafal Pak. Saya 30 tahun di lapangan saya sudah alasan pemain itu udah banyak akal ya. Enggak berapa Pak? Enggak Pak. Kamu masa lupa? Lupa Pak saya Pak. Berapa ya? Berapa lihat partainya udah kalah menteri ya. Udah posisi udah enggak enak. Jadi solusinya apa? Kami ada solusinya apa ya? Mencatat kita. Tiba-tiba kawan Pak ini Sony. Nah biasanya yang ngomong ini lawannya. Enggak Pak, saya 2 menit 10 detik. Ya ini tinggal berapa? Ini tinggal 1 menit. Itu tanya, ya kamu 1 menit. Akhirnya biasanya ketika lawan ngomong itu dia ngaku. Tapi kalau misalkan memang dua-duanya nggak ada yang ngaku, sama-sama lupa, ya sudah. Sisanya berapa ini pertandingan tadi mulai jam berapa? Harusnya sisa waktu pikir bagi 2. Ya. Oh ini pertandingan tinggal 10 menit sebenarnya. Ya udah bagi 2 aja 5 menit 5 menit. Itu berlaku dari. Iya. Kalau dua-duanya tidak mau mengakui. Tapi selama ini biasanya yang sebelah ngaku. Nah, sebelah tidak itu. Tapi kalau dua-duanya ngomong tidak ngaku jarang. Ya, karena yang unggul ini biasanya ingat. Nah, yang lupa ini yang sudah kalah posisi, Pak. Posisi sudah tinggal checkmate aja, Pak. Lupa, Pak. Langkah dulu baru keluar. Karena kalau tidak digitukan, mereka bertanya, temannya udah di luar, udah nungguin pakai handphone, pakai macam-macam. Kebanyakan curangnya kalau di negara kita.
Oleh karena itu kebanyakan wasit silakan langkah dulu baru keluar. Itu tadi dari mana-mana bisa pakai cek atau informasi dari kawan, tidak boleh. Makanya saat pertandingan berlangsung mestinya semuanya steril, tidak boleh atlet itu komunikasi dengan siapapun saat pertandingan. Yang 32, selama pertandingan seorang pemain dilarang membawa ponsel atau peralatan komunikasi elektronik. Ya, sudah jelas ini peraturan FIDE yang berbicara, bukan PB Percasi, bukan. Ini kan law of chess. Ini adalah terjemahan. Jadi ponsel itu sudah jelas tidak boleh dibawa masuk, atau peralatan komunikasi elektronik. Sekarang apa? Jam tangan itu juga sekarang sudah peralatan elektronik, bukan jam tangan asli sekarang. Jam tangan sekarang kan sudah canggih, ada sistemnya, ada engine dan sebagainya. Makanya tidak boleh dibawa masuk. Akan tapi peraturan elektronik itu disimpan di dalam tas pemain asalkan peralatan itu harus dalam keadaan mati. Jika ternyata bahwa seorang pemain kedapatan memiliki peralatan elektronik di dalam tempat pertandingan, pemain tersebut dapat dinyatakan kalah. Ya, udah jelas. Wasit dapat meminta pemain untuk memperbolehkan baju, tas untuk diperiksa secara pribadi. Nah, ini law of chess sudah jelas mengatur. Jadi wasit boleh meminta, misalkan dicurigai sering ke toilet, ya sering keluar dan macam-macam, boleh diperiksa. Merokok diberikan di tempat yang ditentukan. Pemain yang sudah selesai bertanding dianggap sebagai penonton. Pemain dilarang mengalihkan perhatian lawan dan mengganggunya dengan cara apapun, termasuk tuntutan remis. Ya, kalau di daerah-daerah itu sering kedok-kedok ya, atau melangkah, setelah melangkah remis, menjajah, lawannya berpikir. Setiap itu melangkah lagi ngomong remis terus, ya. Kadang-kadang sampai jengkel lawannya. Ini yang sering dulu Tirto ya, sekarang itu udah jarang. Tirto itu mengganggu lawan, atau lawannya dia kan ngambil ginian kan, ngambil dari anak duduk. Nah, bunyi keliling kan kenceng. Ini kalau suasana catur coba diaduk, bunyi. Orangnya lagi, lawannya lagi berpikir gini. Sekali dua kali akhirnya apa? Protes itu, kesel itu, marahin itu. Ya. Ketika dia giliran melangkah, ditaruh itu, pikir ya. Terus melangkah. Begitu lawannya melangkah, dia ambil lagi itu keliling. Bisa lihat sendiri. Memang curang, ada pemain, nggak semua pemain itu bagus, benar. Ada pemain yang memang curang, ya. Kayak sebenarnya kayak Tirta Chandra, ya. Terus Hasian dulu, curang Pak, ya, kemain gitu, main buahnya gitu pegang terus, karena gitu. Main taruh sini, ketika mau jadi promosi menteri, nggak ada menterinya mau diambil ini, nggak ada, karena dipegangin sini semua. Kasihan ini. Ya, jadi
Itu yang tidak boleh ya. Nah, pasal 12 peran wasit. Wasit harus menjaga peraturan permainan dipatuhi. Wasit harus memastikan fair play, melakukan yang terbaik, memastikan suasana pertandingan terpelihara dengan baik, memastikan pemain tidak terganggu. Ini video Pak yang atur. Wasit tidak boleh ikut campur dalam permainan. Nah, yang dipegang wasit adalah pasal 12 ayat 9. Wasit dapat menjatuhkan salah satu atau beberapa hukuman. Yang pertama adalah peringatan. Yang peringatan bisa peringatan 1, 2, dan 3. Menambah jatah waktu pikir sang lawan. Menambah Pak. Kalau dulu pelanggaran kan dikurangi, ya kan? Sekarang nggak ada. Melanggar itu lawan ditambah. Mengurangi jatah waktu pikir si pelanggar. Nah, mengurangi ini fungsinya itu tadi. Dia misalkan tidak menulis, ya, tidak menulis, atau sering mengganggu lawan, itu tadi kan, kedak-kedok atau bola-balik remis. Kamu jangan mengganggu lawan, jangan bolak-balik minta remis dan sebagainya. Misalkan dia sampai 3 kali diingatkan tetap berbuat gitu, kamu kalau yang keempat kalau tetap begitu, saya potong kamu waktunya. Silakan saja. Ini diskresi wasit. Ya, jadi kalau misalkan ada pemain yang suka begitu, kamu masih begitu, yang ketiga saya kurangi 15 menit, masih double lagi. Yang keempat saya potong lagi setengahnya. Tapi itu jarang ya, jarang. Ketika sekali 2 kali biasanya sudah mengikuti ya. Kalau di PON ini kemarin saat technical meeting kan kita bagikan tuh, iya kan? Nah itu kayak gitu. Jadi sebagian sudah termuat di TAB, tapi kalau sisket ini harus lebih detail, lebih rinci. Misalnya sama duduk, kalah, tie breaknya seperti ini, ya, seperti ini Pak. Ini saya kasih contoh, salah satu turnamen memperebutkan Piala Gubernur Cup. Ini yang kemarin di Palangkaraya ya, tanggal 25 Agustus kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu ditugaskan menjadi wasit, buat sisket seperti ini. Yang pertama adalah, nanti kami share ya, kami. Yang pertama yang penting itu adalah peserta. Misalnya contoh, Bapak Ibu disuruh menjadi wasit di turnamen mahasiswa. Pesertanya siapa? Pertama adalah mahasiswa yang masih aktif misalnya. Mahasiswa usia maksimal 23 tahun misalnya. Kalau mahasiswa kan ada yang lebih tua kan. Terus apa lagi? Misalnya yang nggak boleh peserta adalah non master kalau mau membatasi, karena mahasiswa kan banyak juga yang master. Silakan. Atau Bapak ditunjuk menjadi wasit di kejuaraan catur antar karyawan perusahaan. Pesertanya siapa? Misalnya karyawan yang masih aktif, takutnya sudah pensiun ikut. Kemudian peserta adalah pegawai yang memiliki, kalau ASN mempunyai SK.
Ya, jadi bukan yang pegawai yang P3K, tapi ini adalah ASN yang mulai punya apa pikir NIP. Ya, itu karena karyawan ASN juga ada yang nggak punya kan, masih kontrak dan sebagainya. Itu disebutkan di sini pesertanya siapa, kuncinya ngikat di sini. Kalau mahasiswa peserta adalah yang masih aktif dan memiliki KTM. Kalau karyawan itu tadi karyawan yang memiliki SK dan NIP. Atau Bapak ditunjuk menjadi panitia di desa, peserta adalah warga desa Karanglo misalnya, yang dibuktikan dengan KTP Karanglo misalnya. Ya harus jelas dibatasi Pak, kuncinya di sini. Kalau nggak ribut. Ya, peserta jelas ya. Kemudian disebutkan juga waktu dan tempat pertandingannya di mana. Pertandingannya pertandingan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Mulai tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Harus jelas. Ini kebetulan di aula kantor dinas pendidikan ya. Kemudian nomor yang dipertandingkan, mau catur kilat apa catur cepat. Kemudian beregu apa perorangan. Kemarin ada kelompok umur, putri, SMA, SMP. Nah ini kelompoknya juga harus disebut Pak. Kalau tidak ada kelompok terbuka, ya udah terbuka aja. Atau hanya putra sama putri, kelompoknya catur cepat misalnya. Ya. Kemudian peraturan sistem pertandingan yang dipakai adalah ini, yang 1 Januari ini. Ini kebetulan dipetakan ya. Kalau Swiss untuk yang umum, yang 7 babak untuk SMK. Ini yang dibacakan saat technical meeting. Perlu, jangan Bapak enggak mimpin turnamen tangan kosong. Ya, bikin kayak gini. Babaknya, kemudian ada nggak batas WO-nya berapa? Kalau ada batas WO, nah, hasil pertandingan wajib di just result ya. Kontrol waktu, berapa kontrol waktunya? Ini kemarin yang saya pakai 30 menit, ini 30 detik. Mau 10 plus 5 atau catur kilat 3 menit 2 detik. Ini Bapak buat seperti ini. Harus Pak. Kalau tadi 20 tadi tidak perlu ditambahkan pakai jam tempat pertandingan misalnya jam sabar jam masih jam Oh ini Pak, ini. jam yang tadi Pak. Oh batas WO di atas lagi. Kenapa Pak? Ini? Iya. Hah? Tapi di atas 1 menit kan berarti juga. Pakai jam mana gitu? Oh, jam ya, makanya kita kan pakai jam digital Pak. Yang di pon ini kan, saya kan jangan pakai jam kayak ini Pak, yang bulat di dinding biasa kan ada. Nah, jangan pakai jam itu Pak. Kalau itu tidak akurat, ya itu bisa enggak sudah lewat, belum itu kurang sekian 30 detik itu masih miring dari sini ribut. Tapi kalau digital ya jam 09.00 nggak ada protes lagi ya. Jadi yang disampaikan ini, sampaikan jam yang kita gunakan jam tunjuk, ditunjuk. Saya bisa pakai digital atau ya jam yang di Android. Kalau Android kan hampir semuanya sama ya. Jadi bukan jam yang di sini Pak, jangan pakai Android aja kalau kan ya. Itu.
Kemudian peralatan catur. Kebetulan di sini papan catur sudah disiapkan. Hanya jam catur yang harus dibawa oleh peserta. Dan yang direkomendasi ini XL, 2010 silver yang motor dan lift. Dan tidak boleh pakai handphone, Pak. Kemudian penentuan juaranya, sebutkan pakai apa. Nah, ini yang kita pakai sesuai dengan standar PB Percasi, ya. Poin sama, direct encounter, bukol, SP dan PS. Bila protes diterima maka uang dikembalikan. Sama di internasional juga begitu, ya. Kemudian Dewan Hakim. Nah, Dewan Hakim siapa? Kemarin Pak Herman. Tunjuk saja dari Pemkor Kalteng. Nah, Dewan Hakim itu boleh ada, boleh tidak, tergantung dari peserta. Kalau pesertanya ini sudah banyak yang bergelar apa? Master atau wasit yang sudah berpengalaman, itu diharapkan yang menjadi Dewan Hakim. Tapi kalau tidak ada, karena Bapak yang tertinggi, ya udah keputusan wasit ketua final. Tidak perlu ada Dewan Hakim. Tapi kalau tingkat kota, kabupaten, sekarang sepertinya sudah banyak yang wasit-wasit yang punya sertifikat. Ya, misalkan sana meja 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meja 16. Nah, meja 13-nya di mana? Ini ada 12. Ya, di situ 11, 12, 13, 14. Nah, 13-nya ini yang sebelah sini apa yang sebelah sini, ini sering salah duduk. Bisa pemain putihnya di situ, pemain hitamnya nunggu di sini. Akhirnya apa? Dua-duanya lapor menang WO. Ini sering. Makanya kalau bisa 2 meja atau 3 meja ada selanya, dikasih celah. Jangan panjang gandeng gitu. Dari ujung sana ke ujung sana. Wah, ini kemungkinan sana duduk besar.